Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat desa dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya pada video kali ini. Alhamdulillah, sore ini saya tepatnya di desa Tuananga, Kecamatan Petutano, Kabupaten Sumbawa Barat, sedang berada di bukit kecil ini. Kemudian ada seorang perempuan di belakang saya, itu istri saya. Dia menunggu dan menemani saya membuat video pada kali ini untuk menjawab pertanyaan menarik seputar perempuan. Pertanyaannya ini datang dari aktivis perempuan di desa, di wilayah desa binaan saya. Dia bertanya kepada saya, mohon sama-sama kita jawab ini. Mohon sama-sama saya dibantu untuk menjawab pertanyaan ini. Dia bertanya kepada saya, Pak Sabarudin, bagaimana cara pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan? Ini pasti perempuan yang bertanya kepada saya ini pasti punya keinginan. Saya yakin dia punya tujuan atau mungkin punya saudara atau punya keluarga mau masuk menjadi calon anggota BPD perempuan. Sehingga ini perlu saya jawab melalui video ini. Supaya apa? Mungkin banyak juga pertanyaan yang sama ingin diajukan, ingin disampaikan oleh para kaum perempuan lainnya yang ada di wilayah-wilayah desa di seluruh Indonesia, tidak juga di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat ini, tentang cara pengisian anggota BPD perempuan. Jadi teman-teman, dalam peraturan Menteri Dalam Negeri tentang BPD yang terbaru, ada dua cara pengisian anggota BPD. Yang pertama adalah pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah. Yang kedua adalah pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan. Saya tidak menjawab tentang berdasarkan keterwakilan wilayah, tapi saya akan fokus menjawab pertanyaan berdasarkan keterwakilan perempuan. Teman-teman, anggota BPD yang dipilih berdasarkan anggota keterwakilan itu diputuskan oleh panitia. Itu dipilih atau ditentukan melalui atau berdasarkan musyawarah mufakat oleh unsur atau keterwakilan perempuan yang memiliki hak pilih. Artinya yang punya hak pilih itu yang terdaftar di DPT minimal 17 tahun ke atas atau di bawah 17 tahun tapi sudah menikah. Para anggota musyawarah ini berdasarkan keterwakilan perempuan dari berbagai kalangan yang sudah punya hak pilih melakukan musyawarah untuk menentukan satu anggota BPD perempuan yang berhak masuk ke dalam struktur atau jajaran BPD. Itu diputuskan melalui musyawarah mufakat berdasarkan 3 ketentuan. Ketentuan yang pertama adalah berdasarkan jumlah organisasi. 1 atau 2 organisasi punya ketentuan nilai tergantung dari peraturan daerahnya. 2-3 organisasi punya juga ketentuan nilai atau skor berdasarkan ketentuan daerah dan seterusnya. Lalu kemudian ketentuan yang kedua berdasarkan tingkatan organisasi atau lembaga yang diikuti. Tingkatan organisasi maksudnya ada organisasi atau lembaga berdasarkan tingkatan desa. Ada Karang Taruna, ada PKK, ada Posyandu, kemudian ada remaja masjid, dan lain-lainnya. Kalau di ketentuan di dalam peraturan daerah di Kabupaten Sumbawa Barat, mungkin daerah lainnya berbeda, itu nilainya 15. Kemudian ada organisasi tingkat kecamatan, seperti Komite Nasional Pemuda Indonesia, kemudian Persatuan Karang Taruna, pokoknya levelnya tingkatan kecamatan. Itu juga nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan
tingkatan desa. Lalu kemudian juga ditentukan berdasarkan tingkatan organisasi kabupaten. Misal ada masuk di struktural PBNU, misal di GP, bukan GP Ansor, itu laki. Masuk di Patayat NU, masuk juga di Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI tingkat kabupaten. Ada juga atau di Sahabat Nusantara dan lain-lain. Pokoknya organisasi sekelas level kabupaten dan juga sampai provinsi. Level desa atau tingkatan desa, kecamatan, kabupaten, provinsi ini punya skor dan nilai yang berbeda. Semakin tinggi organisasi yang diikuti oleh orang, misal tingkat kabupatennya itu tinggi, itu semakin berpeluang menang. Begitu juga seterusnya. Lalu kemudian yang ketiga, berdasarkan kualifikasi pendidikan. Syarat pendidikan untuk masuk menjadi anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sama juga dengan berdasarkan keterwakilan wilayah, minimal ijazah SMP. Minimal. Nah, tentu SMP ini nilainya pasti lebih rendah skornya. Akan lebih tinggi yang tamatan SMA, begitupun juga seterusnya akan lebih tinggi yang tamatan S1, begitupun seterusnya akan lebih tinggi yang tamatan SMA. Jadi dengan demikian dapat saya simpulkan bahwa ketentuan berdasarkan jumlah organisasi, berdasarkan tingkatan organisasi, berdasarkan kualifikasi pendidikan, ini akan dijumlahkan untuk menentukan ranking. Siapa yang paling banyak organisasinya, atau siapa paling banyak organisasi yang diikuti, kemudian jumlah semakin banyak organisasi yang diikuti, semakin berpeluang. Kemudian semakin tinggi tingkatan organisasi yang diikuti, itu juga memberikan peluang yang besar. Dan juga semakin tinggi tingkat pendidikan, itu memberikan peluang yang besar. Lalu kemudian muncul juga pertanyaan, bagaimana kalau nilainya itu sama? Misalnya nilainya total dari jumlah organisasi, kemudian tingkatan, kemudian pendidikan, skornya misal 400 sama. Lalu kemudian bagaimana cara menentukannya? Jika ada nilai yang sama, maka cara yang ditentukan terakhir itu adalah dengan cara musyawarah mufakat melalui voting. Misal si A nilainya 400, si B nilainya 400, itu di voting untuk menentukan satu orang keterwakilan perempuan untuk menduduki posisi jabatan. Tetapi kalau nilainya ada peringkat 1, peringkat 2 tidak ada kesamaan nilainya, maka itu langsung ditentukan berdasarkan peringkat nilai atau skornya itu. Jadi itu jawaban dari saya. Berdasarkan aturan itu saya jawab. Saya tidak sebut apa saja aturannya karena banyak. Demikian yang bisa saya jawab. Semoga memuaskan mungkin, atau teman-teman yang menonton video ini mohon juga berkomentar di kolom komentar YouTube ini untuk membantu dan menyempurnakan jawaban-jawaban saya ke depannya jika ada kaum perempuan yang menanyakan soal itu kepada saya. Terima kasih. Tapi jangan lupa channel ini di subscribe, lalu kemudian di share dan juga di like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berdesa.